Dulu sebelum saya rutin itu emang bawaannya habis makan ngantuk gitu, pagi berangkat kerja ngantuk gitu kan. Sekarang malah Seger ya, habis lari seger ya. iya. Oke. Nah, Masih ngantuk tapi nggak separah. Jadi emang nggak bisa langsung ngikutin teman-teman yang emang udah lama lari Ya, gitu, betul. karena nanti malah nggak bagus efeknya ke diri sendiri. Jadi emang harus step by step gitu. dia 10 tapi dia suka bilang fun run. Tapi ternyata larinya ngebut serius banget, nggak fun-fun nih. Nggak Itu ada 4 3 banyak tuh. banyak yang kayak gitu. Ayo kita fun, oke. kita easy, ngacir. Syaratnya punya SKCK sih, berkelakuan baik. Bener ya, bahaya juga sih kalau misalkan orang berniat Ada jahat polisi ya. soalnya. Siap bos, dari bos, kopi santai di pos. Kalau aman, semua tenang, cuma di Pos Satpam. 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pos Satpam. Hari ini Pak Satpam Adit lagi diminta untuk jagain event lari ini. Karena hari ini udah bersama teman-teman komunitas lari yang lagi hits di Kota Cirebon. Ada teman-teman dari Goleran. Halo. Ada Kak Arif Suryo sebagai founder Goleran Community. Halo, selamat. Ini ditayang ini malam, selamat malam Kak Arif. Malam. Oke. Gimana kabarnya Pak? Baik, Arif? alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Dan menemani Kak Arif hari ini ada Kak Novan Sinaga sebagai kapten nih. Halo, Kak Halo. Novan. Kenapa kapten harus siap cap atau gimana nih? Betul. Oh iya. Betul. Diiyain lagi. Enggak sih sebenarnya, ya buat yang ngurus-ngurus aja lah. Oh, Dapat oke. amanah dari founder. Dapat dari founder. Oke, sebelum kita lanjut ke obrolan, boleh mungkin menyapa teman Pro 2 terlebih dahulu yang Halo. menyaksikan di YouTube. Teman Pro 2 dari Cirebon. Yes, karena ini selain tayang di YouTube juga, ini tayang di radio di 97,5 FM dan juga bisa didengerin di RRI Digital tentunya ya. Nah, kita langsung aja ke teman-teman dari Goleran nih. Sekarang kan apa ya, kayak ngelihat Gen Z ya, udah ke arah positif, mereka trennya olahraga. Tapi kan olahraga sekarang banyak ya, ada yang mini soccer, terus juga terbaru di Cirebon nih padel ya kan, Betul. pedal ya kan. Padel apa pedal sih nyebutnya? Padel Padel ya, padel. Padel. Sekarang nih running. Menurut kalian sendiri running sama padel lebih hits mana di sekarang nih? Menurut kalian ya? Kayaknya 50-50 Oh, ya. 50-50. Punya market masing-masing sih Oke. sebenarnya. Mungkin buat yang padel, buat teman-teman yang tadinya tenis tapi stuck, akhirnya mencoba padel Oke. gitu. Dan ya kita belum tahu juga kan padel akan bertahan berapa lama. Karena kalau lari mungkin dari dulu udah ada. rame ya, maksudnya rame. udah ada dan bertahan sampai sekarang, dan nggak cuman yang FOMO-FOMO doang sih sebenarnya gitu. Jadi kita lihat aja nih mana yang lebih bakal bertahan ya. Betul, betul. Komunitas padel saksikan ini. Oke, tapi Goleran ini sebenarnya udah jadi sebuah klub atau komunitas atau seperti apa nih Kak Arif? Kita ya community sih, Community, komunitas ya sebetulnya. Itu emang dari awal sebenarnya nggak ada niat untuk dijadikan apa ya, komunitas yang serius banget gitu. Dulunya itu kita dibikin sebetulnya buat activation campaign sebuah brand F&B sebetulnya. Wow. Ya dulu saya co-founder ya, founder satunya lagi itu. Dulu kita kerja sama-sama di salah satu brand. Oke. Terus kebetulan memang makanan dan minuman sehat waktu itu Oke, produknya. oke. Terus kita kepikiran apa ya yang mau kita angkat nih, Yes. gitu kan. Cuma di saat yang sama juga kebetulan emang kita berdua lagi pengen lari, gitu kan. Nah satunya itu sebetulnya foundernya sebetulnya dia anak gym, cuman Anak gym. kalau misalnya mau bikin konten nge-gym kayak ribet gitu, karena saya nggak nge-gym gitu kan. Jadi akhirnya aduh apa kita mulai lari aja ya gitu. Ditambah waktu itu sebetulnya udah ada komunitas senior juga gitu, cuman waktu itu kan segen ya, kita maksudnya kayak baru mulai lari, kita nggak punya outfit yang maksudnya nggak tahu harus seperti apa sih lari itu, jadi kayak ya udah ada yang penting ada celana pendek, ada kaos, kita mulai lari lah gitu. Nah kita iseng-iseng aja bikin biar kerasa resmi gitu tuh. Jadi kita bikin akun, namanya juga kayak sembarangan aja lah, Goleran aja lah gitu, goleran.club. Terus kita share, tiba-tiba ya ada aja yang mau ikut dong gitu. Jadi ya teman-teman kita ada yang ikut.
beberapa, terus juga ada beberapa yang orang luar nggak kenal sama kita, bukan circle kita mau ikut. Lama-lama tiba-tiba nggak kerasa jadi banyak aja gitu yang ikut gitu. Jadi tiba-tiba harus merasa bertanggung jawab gini sama orang-orang yang ikut gitu. Nah, ini apa yang akhirnya orang-orang yang tertarik ikut ya? Apa karena mungkin Goleran ini udah ada wadahnya, udah ada akunnya, jadi akhirnya orang ikut, atau seperti apa nih? Yang kira-kira? Mungkin salah satunya itu ya. Cuman kalau saya pribadi lihat sih sebetulnya banyak orang yang mau mulai olahraga, terutama lari. Yes. Gitu. Ada yang senang lari sendiri kan ya, tapi ada yang pengen lari kayaknya bareng teman-teman, dan mereka mungkin bingung startnya harus bagaimana atau di mana gitu. Walaupun kalau ngikut kita juga kita nggak ngerti harus kasih advice apa sebetulnya gitu ya. Cuma makanya setiap teman-teman atau orang baru yang mau join sama kita juga nggak pernah kasih A, B, C, D saat kamu mau lari harus begini, enggak sih. Yang penting kamu datang pemanasan. Bahkan kalau misalnya kamu segan untuk kenalin nama kamu di awal gitu, ya nggak masalah, ayo pokoknya kita lari sama-sama aja. Jadi kita nggak kasih banyak syarat, nggak harus jadi member, nggak harus apa gitu. Kita nggak perlu begitu. Lari bisanya seminggu sekali doang, ya ayo. Bebas. Oke. Jadi intinya Goleran ini ngasih wadah gitu ya. Betul. Ngasih wadah ya. Nah, tapi namanya kenapa Goleran nih? Goleran kan rebahan ya, tiduran gitu ya. Goler ya. Tapi lari aktivitasnya nih. Kayaknya emang kita senang hal-hal yang kontradiktif gitu, kayak biar nyeleneh aja sih. Oke. Biar gampang diinget aja sih sebenarnya. Menarik. Gitu. Nah, ini kan tadi ada Kak Novan sebagai kapten. Selain kapten, di Goleran sendiri ada posisi apa lagi nih? Ada tim medis kah atau Striker. striker atau Striker. kiper atau apa nih? Kalau di Goleran ya tentu ada wakil juga, ada wakil kaptennya. Ada kaptennya juga. Kita juga ada yang ngurus konten-konten dan media sosialnya juga, dan juga ada bendahara. Walaupun kita nggak punya uang kas dan kita juga tidak ada tiket masuk ya atau HTM segala macam, tapi ya alhamdulillah ada aja rezeki ya. Itu terus juga ada tim fotografer juga sebenarnya. Jadi ada macam-macam sih. Jadi udah walaupun awalnya nggak mau bikin secara serius, cuman lambat laun ngelihat teman-teman, ngelihat juga event-event, akhirnya kita juga melihat komunitas di luar kota ya. Maksudnya kita kan ngelihatnya bukan hanya di Cirebon, tapi kayak di Jakarta, di Bandung, itu lumayan tersusun secara rapi komunitasnya, seperti itu sih. Jadi akhirnya mau nggak mau larinya ke arah serius. Mau nggak mau, tapi ya kita dibawa fun aja sih. Sebenarnya tadi menambahkan juga dari Mas Arif, ya memang Goleran ini wadah. Kita punya campaign yaitu no sign up, just show up. Jadi nggak perlu daftar, ya udah tunjukin aja kalau diri lo tuh emang mau lari gitu sama kita, kayak gitu sih. Jadi mungkin orang ada juga banyak DM yang masuk, Kak gimana sih cara daftarnya, Kak gimana caranya mau ikut? Ya kita nggak ada pendaftaran. Kalau mau datang aja sesuai poster kita. Jadi cukup standby di story kita atau di feeds kita, nanti kita infoin tiap ada lari, ya mereka datang aja, kayak gitu sih. Wow. Nah, ini ada yang menarik juga nih. Adit dengar katanya member dari Goleran ini banyak dari bisnis owner nih ya. Bener nggak ya? Lumayan Owner sih. bisnis ya. Kebanyakan tuh banyak UMKM ya, teman-teman yang. Nah, serunya gitu di grup kita juga, di WhatsApp grup kita tuh sering begitu. Maksudnya, alhamdulillahnya kita bisa kasih kesempatan buat teman-teman yang emang berniaga gitu ya. Jadi kayak ada yang mau open PO ini nih di grup, kita sih nggak pernah ngelarang sebetulnya, selama nggak yang jualan aneh-aneh ya, bebas-bebas aja. Maksudnya selama membantu gitu, dan memang banyak yang suka, tertarik, ya silakan aja kalau kita. Apa ini jadi salah satu syarat gabung Goleran harus punya bisnis? Oh enggak juga. Oh, enggak aja ya. Syaratnya kebetulan. Iya, syaratnya punya SKCK sih, berkelakuan baik. Bener ya, bahaya juga sih kalau misalkan orang Ada polisi ya. soalnya. Nah, tadi ya balik lagi ke Golerannya ini. Kepikiran nggak di awalnya bakal segede ini? Maksudnya bakal rame yang ikutan, yang minat? Dulu sih enggak ya. Iya. Karena maksudnya kalau saya ingat zaman-zaman dulu tuh sebelum kita rada-rada agak melawan arus utama juga gitu. Kita larinya di jalanan. Kedua juga banyak yang emang ada yang pakai sepatu futsal lah, ada yang pakai celana basket gitu-gitu loh. Maksudnya kita kan nggak pernah ngelarang ya. Jadi kita pikir kayaknya orang-orang bakal nggak menganggap serius gitu kan. Tapi ya tiba-tiba banyak aja gitu, saya juga nggak ngerti apa triggernya gitu orang-orang. Jadi tiba-tiba banyak yang mau ikut gitu
kan. Jadi nggak Mungkin ya mungkin karena simple gitu ya, karena simple nggak perlu banyak syarat jadi orang tertarik mungkin. Oke, keren banget sih. Nah, ke Kapten Nopan nih, Kapten. Anjay. Kapten. Jadi kalau Kapten ini sebenarnya di komunitas lari ini tugasnya apa nih? Apakah memimpin doa dulu sebelum memulai atau apa tugas Kapten ini? Sebenarnya saya juga awal tuh nggak tahu ya job desk-nya apa nih kapten gitu. Beda ya maksudnya sama kapten di sepak bola kan, yang di lapangan. Sebenarnya ya jatuhnya yang nge-handle aja sih sebenarnya. Jadi misalnya ada teman-teman sebelum lari ya kita berdoa dulu, pemanasan segala macam, terus juga kita menentukan rute, terus juga setiap ada event juga ya semua tuh mulainya dari saya gitu. Saya yang akan coba bertemu dengan misalnya ada ajakan collab dengan brand segala macam kayak gitu sih. Jadi biar lebih rapi aja. Mungkin dulu memang tidak ada struktur kapten ya, Bang ya. Lebih ke founder sama co-founder aja. Cuman karena makin besar juga makin banyak membernya, akhirnya biar nggak semuanya itu dilempar ke grup utama gitu. Jadi biar kita bisa memfilter juga nih mana event yang bisa kita ikutin, mana brand yang bisa kita ajak collab sih, seperti itu. Jadi emang jadinya lebih terstruktur aja sih sekarang. Jadi gitu. kayak ketuanya gitulah Kapten Bisa ini ya. dibilang sih kayak gitu. Oke, tapi apakah menjadi seorang kapten ini harus selalu hadir ketika ada jadwal lari atau misalkan lagi kondisinya nggak fit? Ya sebenarnya pengennya juga nggak hadir terus ya, cuman sebelah saya tuh kayak masa sih nggak datang, terus siapa nanti yang ini gitu. Job desk, bagian dari job desk. Ya sebenarnya kadang juga ya saya juga punya riwayat cedera juga, jadi walaupun nggak lari menyempatkan hadir sih ke sini. Maksudnya buat teman-teman juga yang penting sayanya ada di sini dan teman-teman akhirnya ya tetap bisa ngeliat juga sih kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau sih jatuhnya. Iya. Berarti peran dari kapten ini kehadiran itu sangat penting banget. Gimana? Pengennya sih nggak gitu ya, tapi ya mau nggak mau ya. Itu. Nah, ada nggak cerita member yang gabung Goleran ini dia dari nol banget ya? Maksudnya dia memang bukan orang yang hobi lari, tapi ada keinginan akhirnya ikut nimbrung di sini dari nol banget ya. Ada Banyak banget ada sih, nggak cerita yang kayak akhirnya dia sekarang mungkin udah jago larinya, udah bisa sampai ke Monas ya dari sini atau gimana? Kebetulan tuh kemarin kan kita emang habis event ya, ikut-ikut race di Jakarta, Jakarta Running Fest 2025 kan. Itu beberapa member kita ada yang seingat aku ya, itu memang dulu bener-bener belum pernah lari, terus ikut lari bareng kita dan ya lari bareng di luar sama Goleran kan. Goleran juga dia lari sendiri, latihan sendiri, cari referensi sendiri, menu-menu latihannya. Dan kemarin ya bisa ikut race sama-sama di Jakarta gitu. Nah, maksudnya itu ada beberapa lah, ada banyak. Kalau di event-event lain juga banyak yang udah mulai pada ikut, pada daftar race. Dulunya kayaknya juga nggak mengenal dunia lari dalam-dalam banget gitu tuh, tapi sekarang udah banyak yang ikut race gitu, banyak sih lumayan. Menarik ya. Begitu. Jadi memang benar-benar terbuka ya, ada yang nol banget, bahkan yang baru ada keinginan doang, ayo kalau mau. Ayo gitu betul. Ada yang belum punya basic dari olahraga pun ada, yang benar-benar akhirnya memulai lari, yang nggak mulai dengan lari, mulai dengan jalan dulu, jalan cepat, terus akhirnya jogging baru ke lari. Ada yang akhirnya kemarin juga bisa finish ikut half marathon di Jakarta. Jadi macam-macam sih sebenarnya cerita member-member Goleran. Ada yang basicnya dari sakit, ada gara-gara sakit, butuh gerak segala macam. Treatmentnya tuh lari. Iya. Dan akhirnya ya sekarang kalau satu hari nggak lari, badannya ngerasa kebas. Ya, kayak gitu ada. Jadi juga sakit serem ya. Iya, lumayan. Sakitnya lumayan. Iya, ngeri. Bukan yang cuma demam atau flu ya, tapi emang lumayan. Jadi ya sebenarnya macam-macam sih backgroundnya dari teman-teman yang ikut Goleran. Nah ini yang jadi pertanyaan saya lagi nih, kenapa akhirnya memilih basecamp Kopi Rumah Kesambi ini? Apakah ketika selesai lari terus ngopi atau gimana nih? Sebenarnya kenapa ya? Ya emang sebenarnya kalau habis lari enak banget sih ngopi. Iya benar. Habis lari itu bagian dari culture orang-orang gitu kan ya, maksudnya kayak ngopi lari. Apa setelah lari ngopi sambil tadi ngobrolin bisnisnya? Macam-macam sih obrolannya. Ada seperti itu, ada juga ngomongin event-event lari, ada ngomongin tentang outfit, ada ngomongin beli apa lagi ya, gearnya, adalah macam-macam obrolannya. Tapi gearnya tuh apa aja sih Bang kalau mau lari tuh?
paling standar deh. Nah, ya paling ini sepatu ya. Sepatu. Utuh kan. Sama outfit lari. Outfit lari, sih. jersey, celana. Iya, jersey, celana. Bebas. Bebas sebenarnya mau Bebas. pakai jersey bola. Boleh. Boleh. Nggak- Kita nggak melarang nggak sama marah. sekali. Nggak dikata-katain ini Nah, bukan Nggak. pelari culture nih ya. Nggak. Pelari culture. culture bukan jadi syarat sih. Betul. Tapi biasanya culture dengan sendirinya orang-orang. Iya, gitu. karena apalagi di sosial media udah Betul. banyak banget ya, Iya, maksudnya betul. dengan tanpa kita ngasih tahu pun mereka akan cari tahu sendiri sih Oke, sebenarnya. Oke. Nah, paling sering rutenya dari sini dari Kesambi kemana nih arahnya? Kalau kita itu kan sebenarnya jadwalnya Rabu malam sama Minggu pagi ya. Kalau Rabu malam tuh kita start di Kopi Rumah Kesambi itu kita biasanya dari sini ke Parujakan, Perujakan. Sukalila, Oke. Bahagia, Looping sampai Lawang Gada sampai ke sini lagi. Cuman kalau hari Minggu itu biasanya kita agendanya itu long run. Jadi Oke, agak yang jauh. biasanya kita hari Rabu itu 5 kilo, nah agenda long run itu minimal 10 kilo. Nah 10 kilo rutenya kita beda-beda sih macam-macam. Jadi kita selalu ubah rute. Karena kan Cirebon sebenarnya akan segitu-gitu aja ya Iya. rutenya. Cuman ya kadang kita startnya yang kita ubah dari mana kayak gitu. Oke. Itu yang menentukan rute berarti kapten. Nggak juga sih, Oh, nggak nggak juga. Kadang anak-anak juga cobain dari sini kayak Pengen gitu. kemana gitu. Oke. Ini berarti dalam seminggu jadwal rutin 2 kali ya? 2 kali. 2 kali. Minggu ya. Tiga Kadang kali sih ya? kadang kalau mau udah ada event ya, mau ada event iya. race kita 3 kali. Sama di Hari Kamis itu malam biasanya speed session speed session. di Patra biasanya. Tapi speed session pun kita nggak mewajibkan sih, emang yang mau aja ya ayo kayak gitu kita bikin speed session. Terakhir juga kita long run sebelum event ya dari KRK ke Cipanis. Di Cipanis. Iya, dari KRK kita ke Cipanis, pulangnya ya naik mobil sih nggak lari lagi gitu. Mobil bak. Mobil bak Seru sih. gitu. Nah, kalau ngomongin soal prestasi goleran sendiri, ini ada yang sampai ke nasional pelari-pelarinya atau ada lombanya gimana sih kalau di No. komunitas lari nih? Kalau misalkan aku di komunitas stand up comedy kan goalsnya misalkan Suci. suci gitu. Iya. Nah, kalau di goleran ini seperti apa nih goals? Dan Sejauh ini prestasinya? sih nggak ada. Maksudnya gini, karena kita kan pelari rekreasional ya, Iya. maksudnya emang kita non atlet gitu kan, kita bukan training club, kita hanya komunitas lari aja gitu. Oke. Jadi memang goals kita bukan mencetak pelari-pelari untuk bisa jadi masuk podium gitu atau apa, enggak. Cuman kalau saya lihat sih sebetulnya lebih ke goal lawan diri sendiri sih. Masing-masing dari kita punya goalnya masing-masing. Betul. Kayak mau 10K di bawah 1 jam atau mau maraton di bawah sekian jam misalnya kayak gitu. Atau ada yang goalsnya pengen ikut race apa, relay atau apa gitu kan, race banyak ya. Ada maraton, ada 5K, 10K, half marathon, ada relay, ada trail running, macam-macam. Jadi masing-masing dia biasanya menyusun goalsnya, listnya tuh Beda-beda ya, sendiri, bagaimana milestone-nya orang-orang apa nih tahun ini gitu. Oke. Banyakan sih begitu. Kalau kita sharing-sharing lagi pengen ini gitu. Jadi kita ya coba encourage dan semangatin. Gitu. Ya. Oh iya. Oke. Nah, kalau untuk sekarang anggotanya sendiri lebih banyak Gen Z atau baby boomer? Milenial. Kalau kayaknya yang paling banyak Gen Z sih. Gen Z ya? Gen Z paling banyak sekarang. Oke, tapi setuju nggak Cap? Kalau misalkan Gen Z tuh sekarang gaya hidupnya udah ke arah yang sehat gitu kan, kayak lari, nge-gym, sepeda. Kalau melihat sih ya udah mulai ke arah sana. Karena ya balik lagi di Cirebon sendiri kan komunitas bukan cuma golerannya, ada beberapa komunitas lain dan mayoritas memang anak-anak Gen Z sih sebenarnya. Begitupun dengan padel atau tenis, kita melihat ya banyaknya anak-anak Gen Z, ya, yang memang udah mulai sadar buat kesehatan sih. Terus mental health juga kan mereka kan. Ya itulah. Oke. Nah, setelah berarti Captain udah berapa tahun nih gabung goleran? Aku dari 2000, berarti pas masih 6 bulan ya kayaknya Bang ya. Iya. Ya pas 6 bulan goleran. Jadi kalau goleran sendiri tuh baru tahun 2023 sebenarnya. 2023. Kita baru 2 tahun lah. 2 tahun. 2 tahun ini jalan ke tahun ketiga. Nah, aku setengah tahunnya goleran ada baru join. Oke. Nah, ini apa perubahan yang paling terasa terutama di diri sendiri ya sama Perubahannya setelah diri sendiri. rajin lari gitu-gitu. Perubahan ke berat badan sih sebenarnya. Oke. Jadi awalnya juga ikut lari tuh saya memang cukup suka olahraga. Dulu cuman futsal doang sama sepeda, terus akhirnya karena
kenal beberapa teman-teman goleran, akhirnya join goleran. Itu awalnya gara-gara hasil MCU-nya jelek. Hasil MCU jelek, harus olahraga lebih rajin lagi, akhirnya coba lari. Ya alhamdulillah perubahannya di tubuh tuh turun berat badan sih. Turun berat badan ya. Betul. Kayak gitu. Kalau dari ini Pak Arif, segi kayak apa mood gitu-gitu, lari ini ngaruh banget ya sih, kayak bikin kita bahagia gitu-gitu. Buat saya sih ngaruh banget ya. Soalnya maksudnya kan ya dulu ngerasanya kayak untuk nyisihin waktu untuk olahraga itu sulit gitu. Tapi ya turns out sekarang sih kayak jadi stress relief gitu ya. Stress release, Kadang oke. kalau misalnya pagi atau sore itu belum lari, kayaknya sehari tuh ada yang kurang gitu. Betul. Kayak sakau Sakau nggak lari. Kalau nggak lari, oke. Tapi itu ngaruh ke mood sih. Jadi kerja juga feelingnya jadi lebih enak aja. Berarti yang sangat berpengaruh ya lari ini Ke ya. badan tuh lebih enak ya, maksudnya dari istirahat, misalnya bangun pagi tuh jadi lebih segar sih. Malah saya lebih ngantukan kalau nggak lari. Kalau nggak lari, Iya, dulu sebelum saya rutin itu emang bawaannya habis makan ngantuk gitu, pagi berangkat kerja ngantuk gitu kan. Sekarang malah seger ya, habis lari seger ya. iya. Oke. Nah, Masih ngantuk tapi nggak separah. masih ngantuk sih tetap. Nah, kalau misalkan saya jujur lari jarang. Ada tips nggak untuk ya latihan ringan dulu biar mau dulu gitu? Harus ngejar berapa kilo? Sebenarnya kalau awal nggak harus ngejar ke jarak ya, tapi ke latihan endurance. Jadi misal 15 menit itu kalau bisa untuk nggak berhenti dulu nih 15 menit. Terus habis itu naik ke 30 menit, naik terus ke 45 menit. Itu kan kelihatan tuh misalnya kita pakai, walaupun kita nggak punya smartwatch ya, misal dari HP, pakai Strava kan kelihatan nih jaraknya, 30 menit kita dapat jarak 3 kilo, berarti kan pace-nya berapa. Terus nanti makin lama akhirnya kepacu sendiri sih untuk ngejar ke, gue udah kuat nih 30 menit nggak berhenti, berarti nanti naik lagi set goals-nya kayak gitu sih. Jadi emang nggak bisa langsung ngikutin teman-teman yang emang udah lama lari gitu, betul. karena nanti malah nggak bagus efeknya ke diri sendiri. Jadi emang harus step by step gitu. Oke, nggak bisa kita langsung ikut 5 kilo gitu, akan kaget nanti tubuh Akan kita ya. kaget, Akan betul. kaget. Karena lebih bahaya nanti jatuhnya. Oke, nah teman Prodo nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut bareng teman-teman dari Goleran. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini kita masih akan banyak sekali obrolan seru lainnya ya. Stay tune terus di 97,5 FM teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Cuma di Potsdam. Balik lagi di Pod Satpam. Dan nanti juga mau Bali nyapa ya untuk teman-teman yang lagi dengerin di 97,5 FM maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon. Dan hari ini juga Adit masih bersama teman-teman dari Goleran. Yes. Nah, kalau di Goleran sendiri ya, ada nggak sih drama-dramanya? Misal drama Cina deh misalnya. Waduh, muncul di FYP tuh. Iya, pura-pura orang biasa ternyata CEO kan. Tapi emang bener kan CEO semua kan di Goleran ini ya. Ada nggak drama-drama kayak misalkan ya percintaan atau mungkin seperti apa nih? Banyak Mangga, sih. silakan Cap. Karena semakin banyaknya member, semakin banyak ya intrik-intrik di dalamnya juga sih sebenarnya. Mungkin kalau waktu awal-awal masih sepi ya, kita mulai waktu itu juga pernah lari cuman bertiga, berenam, sampai sekarang alhamdulillahnya bisa stabil di hari Rabu malam tuh 20-30 orang, di hari Minggunya 40-50 orang. Nah itu pasti ada aja lah dramanya. Ya drama percintaan ada, drama Emang ada? Saya pernah denger. ada aja gitulah. Ya, di balik layar itulah banyak sih sebenarnya drama-dramanya. Tapi ya nggak pernah sampai ke personal yang gimana-gimana sih sebenarnya. Aman ya? Aman Jauh aja. ya. Aman. Aman banget. Aman Aman aja. Oke. Buat founder
sejauh ini yang dirasain dan apa kedepannya pengen kayak ini masih kurang nih, kedepannya pengen lebih ini lagi gitu. Kalau apa ya? Kalau sekarang sih kan kita emang agak-agak overwhelmed ya, maksudnya melihat kayak dulu ini nggak harus diurusin ABCD-nya, terus sekarang harus diurusin, kita harus bikin struktur. Tapi maksudnya apa ya? Saya sebetulnya juga nggak pengen membuat ini sebagai komunitas yang komersil sebetulnya. Oke. Cuma memang kan kita kan suka berkolaborasi itu balik lagi sebetulnya untuk teman-teman juga, jadi biar kita bisa nyiapin refreshment setelah lari dan lain-lain. Kalau kedepannya sih semoga ya kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang emang keren dan membantu ekosistem lari biar bisa lebih besar lagi, itu sih sebetulnya. Goals-nya itu ya, dari, goals. ya udah saya sih. Nah, jangka pendek ada nggak ini kolaborasi terdekat dah? Terdekat sih kita ada beberapa ya, kayaknya yang lagi kita siapkan, cuman masih konfidensial sih. Ada sih beberapa. Ada ya. Oke, nah balik ke kapten nih, kapten lagi. Tantangan untuk bikin teman-teman komunitas moodnya bagus pas lagi running session ya. Ini kan tugas kapten juga kan ngejaga mood teman-teman. Iya, berarti ya jadi kapten. Berat ya. Sebetulnya itu bukan tugas kapten. Iya, sebenarnya mood mah masing-masing ya. Cuman kadang mungkin biar nggak bosan latihan ya, Nah, akhirnya kita bikin beberapa sesi-sesi baru. Maksudnya kayak kemarin sempat kita bikin challenge buat teman-teman member selama 30 hari berlari jauh-jauhan jaraknya. Oh. Jadi nanti kita record buat teman-teman yang mau ikutan challenge-nya, nanti ada hadiah lah kecil-kecilan dari kita, apresiasi buat teman-teman yang udah selesaiin challenge-nya. Jadi jauh-jauhan tuh gimana, nggak saling tegur kalau ketemu? Oh, no, bukan itu. Jarak. Jadi selama 30 hari kita bikin nih, misal dari tanggal 1 sampai tanggal 30, teman-teman bebas. Kan di Goleran kan paling seminggu 2 kali ya. Maksudnya di luar itu teman-teman lari, nanti kan ke-record nih sama kita. Nanti kita recap per minggunya nih, udah berapa kilo. Nanti sampai akhirnya 30 hari kita recap siapa pemenangnya, siapa jarak terjauh dalam 1 bulan kayak gitu. Jadi kemarin kita bikin 2 kategori, yang amatir sama yang intermediate lah. Kemarin yang intermediate aja bisa sebulan itu kurang lebih 300 something lah kilometer dalam 1 bulan. 300 lebih ya? 600. 300 lebih. 300 dalam 1 bulan. 390 Ya. Keren. Jadi makanya itu yang mungkin akhirnya bikin biar larinya tuh nggak bosan, tapi ada sesuatu yang memang bisa kita kejar kayak gitu. Walaupun kan sebenarnya event banyak ya, maksudnya di Cirebon juga banyak event-event fun run segala macam. Sedangkan di race kan banyaknya di luar kota. Jadi akhirnya pembaruannya seperti itu sih. Kadang kita kemarin sebenarnya udah mau bikin sesi lain, cuman belum sempat. Mungkin nanti di next-nya kita bikin sesi-sesi di luar lari juga biar teman-teman juga refresh. Kayak kemarin sempat bikin juga badminton, ada juga tenis. Jadi ya biar kita refresh dan tetap hubungannya tetap terjaga juga di luar larinya kayak gitu. Oke. Itu nge-recordnya pakai apa tuh? Pakai Strava kita, pakai aplikasi. Jadi ntar teman-teman join. Jadi kita bikinin grup di Stravanya. Jadi semua bisa ngedetect tuh lawan kita siapa nih, peringkat 2-nya siapa, peringkat 3-nya siapa. Jadi ada motivasi untuk ya yang awalnya sebenarnya kita mau bikinnya fun, jadi malah jadi kompetitif. Oke. Yang kayaknya nggak akan kompetitif, ternyata malah kompetitif nih. Kayak, aduh si ini udah lari 5 kilo hari ini, masa gua nggak lari? Akhirnya kepacu untuk jadi lari. Jadi ya itu yang membuat teman-teman jadi kepacu untuk larinya lagi sih, kayak gitu. Tapi kan Cap sekarang ada joki Strava, Cap. Gimana? Nah, itu. Gimana? Itu. Banyak. Nggak record kan kalau pakai joki gitu? Nggak, maksudnya kita nggak tahu nih siapa yang lari sebenarnya. Betul, sebenarnya kita nggak tahu ya siapa yang lari. Cuman kita mengidentifikasinya dengan, kita kan tahu nih siapa pelarinya. Misal si Udin nih. Si Udin. Nah, Udin nih kita udah tahu larinya. Awaludin. Oke, si Udin. Si Udin ini misal larinya cuman bisa paling 5-7 kilo, tapi ternyata tiba-tiba 20 kilo kan, itu curiga jadi curiga kan. Nah, itu yang hal-hal yang Biasa berapa lari? biasanya Si Udin berapa biasanya? Udin berapa biasanya? 5 biasanya. Oh, Udin 5. Tiba-tiba 30 kilo. Kaget kan? Kaget gitu. Terus ternyata jarak tempuh segitu
menitnya segini kan aneh. Nah itu yang sebenarnya Udin tuh 5 kilo juga nggak mampu loh. Udin yang mana dulu nih? terus seok-seok ya 5 kilo Oke. juga. Nah kayak gitu sih Mas. Oke, nah untuk kapten sendiri, kalau tadi kan dari Pak Founder udah harapan komunitasnya ya. Untuk teman-teman runnersnya sendiri, ada nggak harapan dari Cap nih? Harapannya tetap konsisten berlari Tetap sih konsisten, sebenarnya. ya. Maksudnya FOMO-nya ke olahraga menurut saya FOMO yang baik ya. Selagi kitanya juga emang mau sesuatu dari hasil kita berlari segala macam. Jadi harapannya teman-teman di Goleran sendiri bisa konsisten tetap lari gitu, walaupun misal ada jadwal yang bentrok apa segala macam, di luar itu pun kita nggak apa-apa support, dan misalnya ikut race segala macam juga itu pasti kita support sih maksudnya. Oke. Kayak gitu. Jadi harapannya tetap konsisten berlari, tetap kita saling connect sih Oke, kayak gitu. silaturahminya ya Iya, tetap terjaga ya. Nah untuk ini ada nggak kayak event charity gitu, collab dengan Goleran? Kalau Ada ya? event charity belum ada, Belum ada ya? sih sejauh ini. Tapi terbuka kalau Terbuka, misalnya emang ada yang kita mau ngajak kolaborasi. siapapun yang mengajak kolaborasi kita terbuka sih gitu. Selama tidak Selama tidak Tidak, bermuatan politik. nah Oke, tidak ada Aman ya? unsur-unsur di luar olahraganya, oke, aman kita ya. aman banget, Nah banget. kemarin kan saya sempat nonton story-nya yang pada di Jakarta itu ya. Oh iya. Ada event- Ya, Jakarta Running Festival. Jakarta Running Festival. Nah Ya. dalam waktu dekat ada semacam itu juga. Sebenarnya untuk race yang besar itu udah selesai. Oh, udah selesai. Karena Ini kemarin ya. terakhir Borobudur Marathon. Hmm. Nah, tapi ada beberapa teman-teman yang nanti bulan Desember masih ada ikut race tapi trail. Trail run. Ya, Oke. di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Iya, Oh. ada 3 orang member Goleran yang berangkat gitu. Nah itu berangkat dia daftar sendiri atau dikirim dari komunitas? Daftar sendiri, Oh, rata-rata daftar kita sendiri. daftar sendiri, tapi Oke. biasanya mereka pasti pakai Heeh. merchandise Goleran, terus juga biasanya minjam atribut lah Oke, untuk ya foto atributnya. segala macam kayak gitu sih. Oke. Nah terakhir gimana cara Goleran untuk tetap jadi komunitas yang bisa merangkul semua, open buat semua? Satu-satu nih, Halte. Ya satu-satu. Nggak, dari founder Kalau aja lah. Kalau dari saya sih maksudnya yang kalau kita sih berusaha untuk tetap apa adanya dan jujur. Apa adanya dan kita, jujur, Kita nggak pengen jadi si paling ini, si paling kacau, Oke, si paling apa oke. gitu. Enggak lah. Pokoknya buat teman-teman yang emang mau memulai lari, memulai olahraga, ayo di kita senang-senang bareng, lari bareng gitu kan. Goals ke depannya kalau kalian yang penting nomor 1 sih suka larinya dulu. Suka larinya dulu. Nantinya kalau seterusnya mau pengen jadi apa performance-nya pengen naik atau mau ikut training klub lain atau pengen apa itu bebas dari kita. Yang penting maksudnya ya udah lari aja dulu. Lari Nomor aja. 1 itu sih nyaman di larinya dulu. Oke. Kalau dari kapten? Idem. Nah, kalau dari saya, ya kita kan sebenarnya balik lagi ya, Goleran juga dari awal terbentuk juga kita punya campaign ya non sign up just show up. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai berlari, ayo kita open, kita welcome. Bahkan ya buat sharing-sharing, buat rutinitas larinya, latihannya seperti apa segala macam. Kita juga suka sharing latihan yang tertata tuh seperti apa, harusnya awal mulai seperti apa, terus untuk naik step ke latihan berikutnya seperti apa, itu ya kita saling ngasih tahu juga satu sama lain gitu. Dan ya di sini yang saya ngelihat ya dari berbagai macam background yang ada di membernya Goleran, akhirnya kita kadang ada butuh A, jadi tahu nih ke siapa, Iya, oke. saling support lah semuanya. Jadi ya kita pengennya bangun ekosistemnya seperti itu sih di komunitasnya. Jadi nggak cuman ada satu pihak yang punya tujuan, tapi kita punya tujuan bersama buat maju sih sama-sama di event lari. Terima kasih, luar biasa jawabannya Cap dan juga Pak Founder nih. Sebelum kita closing ada games dulu teman-teman. Ini udah disiapin gamesnya dari tim kreatif. Nama gamesnya adalah kasih rating. Ya. Oke. Tahu ya, tadi udah sempat di brief ya. Kasih rating untuk yang pertama, dia 10, tapi cuma mau lari karena foto-foto di photo booth atau di garis finish doang. Satu. Satu. Pak Founder? 0 lah. 0. Kenapa? Masih baik ya satu. Nggak tulus lari. Iya. Lari demi konten doang. Oh, lari demi konten. Nggak suka berarti ya. Iya. Oke, lanjut. Dia 10, tapi tiap lari 2 menit langsung bilang, capek nih, Cap, berhenti dulu lah. Aduh. Saya 10. 10. 10.
Yang penting lari dulu aja. Cap 5. 5. Kenapa? Baru 2 menit. Baru 2 menit. Baru 2 menit. 2 menit tuh lumayan lah. Kalau baru lari. Tapi kayak ya gitu lah. Oke, lanjut. Dia 10 tapi selalu telat start 15 menit karena ngatur playlist dulu. Aduh, nggak banget lagi kalau telat. Walaupun kita kadang suka telat. Nggak kadang telat terus. Langsung aja kasih ratingnya. Kalau itu 4 karena cuma ngatur playlist ya, kecuali Oke. emang ada urgent yang di jalan atau apa, karena telatnya misalnya di jalan bannya bocor atau apa segala Nggak macam. apa-apa. Oke. Tadi berapa? Playlist ya 6 lah. 6, oke. Apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Itu karena biar naikin mood juga kan pakai playlist kan. Lanjut, dia 10 tapi kalau ikut lari malam nyeletuk. Aduh, takut ada pocong katanya gitu. Aduh, 0 aja mending kamu di rumah deh. satu lah. Tapi ngeri juga sih pocongnya ikut lari kan. Iya sih, cuman kayak nggak masuk di akal aja. Oke. Make sense. Oke, lanjut. Dia 10 tapi tiap foto lari 5 kilo selalu pose seakan-akan dia larinya ini udah 50 kilo. Selebrasinya udah 10. 10. 8. 8. Kenapa? Kenapa? Pak Founder? Apa itu apresiasi? Apresiasi aja. ya. Ya, sama. Semangat. Merayakan diri sendiri Betul. ya. Oke, lanjut. Dia 5 tapi tiap jadwal lari bawa makanan dan juga oleh-oleh. 10. 10. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita sering soalnya banyak yang bagi-bagi makanan, banyak yang teman-teman maksudnya gitu. Terima kita nggak kasih. minta tapi mereka bawa untuk dibagiin ke teman-teman. Jadi kita juga mengapresiasi bahwa dia juga apresiasi teman-teman yang udah lari, kita juga apresiasi gitu karena Oke, udah dikasih. Oke, lanjut. Dia 10 tapi kalau lari cuma kuat dari Kopi Rumah Kesambi ke Rumah Sakit Gunung Jati. Lari deket banget. Saya bingung harus mengapresiasi apa. Karena deket banget ya. Tapi dia mau lari loh. Ya. Berapa? Saya kayak 7 deh. 7. Oke, Cap berapa Cap? 5,5 lah. 5,5 boleh ya. Oke, Udah dia ada effortnya lah. lanjutnya dia 7 tapi setiap lari bareng goleran update IG story-nya sampai titik-titik di Instagramnya. Berapa? 8. 8. 8. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa update Nggak apa. tapi Saya bingung duanya kayak kenapa sih? nggak, kalau saya duanya nggak apa-apa update sebenarnya, apresiasi buat diri dan nunjukin. Kadang update juga bikin orang tuh jadi ke-trigger untuk Oke, vote ya kan ngajak gitu ya. sebenarnya. Tapi kalau kebanyakan ya kita bukan selebgram coy. Oke, siap. Dia 9 tapi habis lari langsung ngajak makan nasi Padang. Porsi jumbo. 10. 10. Saya kasih 10. Kasih 10. Dia 9, saya kasih 10. 10. Oke. Pondasi coy. Fondasi ya. Terakhir, dia 10 tapi dia suka bilang fun run. Tapi ternyata larinya ngebut serius banget, nggak fun-fun nih. Nggak Itu dapet. 4. 3. Banyak tuh. Banyak yang kayak gitu. Ayo kita fun, Fun, oke. kita easy. Ngacir. Ngacir. Tidak 3, amanah. 4. Lari tidak amanah. Tidak jujur ya? Tidak Nggak jujur. sesuai sama misi Golera tadi kan? Iya, Jujur makanya gitu. ya itu padahal keluar dari mulut founder ya, jujur, jujur, tapi jujur, kayak kan. kurang amanah gitu Nah, kan. itu dia. Oke, terima kasih. Thank you. Terakhir, boleh you. kasih pesan spamnya dong buat teman Pro 2 yang lagi dengerin maupun yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Cirebon, silakan. Mau cap dulu apa Pak Founder dulu nih? Oke, dulu lah. Cap dulu Oke, silakan. pesan buat siapa nih? Buat teman Pro 2 yang lagi Oke, dengerin. buat teman-teman Pro 2 Mm-mm. sebenarnya untuk memulai hidup saya tuh gampang ya, dengan kita ikut komunitas. Maksudnya kalau memang bingung untuk memulainya seperti apa, join komunitas. Banyak banget komunitas di Cirebon, bukan hanya lari, ada padel, ada badminton, ada basket segala macam. Jadi ya kita gencarkan lagi hidup untuk lebih sehat lagi, karena sakit tuh mahal. Jadi better kita memulai walaupun berat, tapi kedepannya ini investasi gitu kedepannya. Apalagi maksudnya buat umuran kayak kita yang insya Allah hidupnya akan masih panjang. Amin. Gitu kan. Jadi investasinya dari sekarang, walaupun beli misalnya ngikutin tren, beli gearnya mahal apa segala macam, tapi untuk diri kita kedepannya sih gitu. Oke. Pak Founder silakan. Kalau saya paling tadi pesan-pesannya udah dari kapten ya. Saya paling mau mengapresiasi aja buat teman-teman yang sampai sekarang masih berlari, yang baru mulai lari, yang sudah lama berlari, yang sudah sepuh berlari, yang sakit hati terus lari, yang sakit fisik terus akhirnya lari. Saya mau memberikan apresiasi besar-besarnya. Teruslah berlari. Teruslah berlari ya. Oke guys, jadi itu ya obrolan santai dan juga seru banget bareng founder dan juga kapten dari Goleran.
Dan dari sini juga Adit akhirnya tahu kalau ternyata komunitas lari itu bukan soal seberapa cepat, seberapa kuat, siapa yang paling jauh ya, tapi juga ini bagaimana mengajarkan tentang tadi kebersamaan, terus juga membangun relasi, silaturahmi, ketawa ya, walaupun memang menjalannya sambil ngos-ngosan sedikit ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Aditnya mesti pamit, teman Pro2 jangan lupa untuk saksikan Pod Satpam buat yang ketinggalan dari episode 1 sampai ini udah episode terakhir. Wah, seru banget ya di tahun ini udah episode terakhir. Teman Pro bisa cek di YouTube-nya RRI Cirebon maupun bisa download aplikasi RRI Digital di mobile kamu, teman Pro2 ya. Kalau gitu sekali lagi Aditnya mohon pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di Pod Satpam.